Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 8 pemrograman spasial kelas A ingin menyampaikan hasil diskusi kami tentang pembangunan aplikasi plugin pada QGIS dengan menggunakan PyQGIS. Di sini kelompok kami yang beranggotakan saya sendiri yaitu Riyadi Sanjaya, kemudian ada Alwan Rafif, ada Rizky Dian Adityo, ada Ardiansyah Nugroho, Devin Fedian, dan juga Darmawan Dwi Sanjaya. Dan ini merupakan pembagian tugas dari masing-masing anggota di kelompok kami. Nah, alur pengerjaan dalam pembangunan plugin ini, yang pertama adalah pembuatan interface, yang kedua pembuatan skrip dan fungsi plugin, dan yang terakhir demonstrasi skenario. Dan ini merupakan langkah dari pembuatan interface menggunakan Qt Designer. Mungkin untuk lebih jelasnya seperti ini. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang script yang kami gunakan. Yang pertama yaitu dengan mendefinisikan antarmuka atau eyeface, kemudian menghubungkan tombol plot dengan suatu metode agar tombol plot saat ditekan itu dapat berfungsi. Kemudian kita mendefinisikan gambar plot yaitu dengan memanggil isi dari line edit pada kolom X, menyimpan variabel self.nilai X, kemudian mengkonversinya menjadi angka, yaitu dapat dilakukan dengan melakukan input koordinat X dan Y dengan mendefinisikan input X dan input Y agar nanti kolom input X dan input Y dapat diisi. Kolom X dan kolom Y itu maksudnya ininya, objek name-nya. Kemudian selanjutnya yaitu kita mendefinisikan azimut dan jarak agar kolom azimut dan jarak dapat diinput. Kemudian kita juga melakukan pendefinisian apabila nilai azimut kurang dari 0, maka azimut akan ditolak. Sedangkan untuk azimut yang bernilai 360 derajat atau lebih, maka sistem masih dapat menjalankan. Kemudian kita juga melakukan pendefinisian apabila jarak bernilai negatif, yaitu apabila jarak bernilai negatif, maka plugin tidak dapat memprosesnya. Kemudian kita juga melakukan hitungan koordinat input azimut dan jarak. Kemudian kita memanggil fungsi buat titik dengan parameter X dan Y, dan yang terakhir kita memanggil fungsi buat garis agar terplotkan garis pada tampilan QGIS. Kemudian kita memberikan perintah print untuk agar dapat terplotkan pada layar QGIS. Untuk yang langkah selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Rizky Dian Adityo. Oke, selanjutnya yaitu pembuatan titik. Yang pertama itu kita mendefinisikan dahulu penamaan buat underscore titik dengan memasukkan variabel X dan Y. Langkah pertama yaitu melakukan input EPSG, lalu mendefinisikan sistem proyeksi dan membuat layer pada memori. Jadi EPSG yang diinputkan nanti sesuai sama layer yang terdapat pada QGIS. Lalu memberikan perintah geometri pada fitur baru. Dan di dalam perintah ini kita membuat dua titik yaitu X dan Y, dan
menambahkan fitur tersebut pada layer. Setelah itu, langkah terakhir yaitu melakukan zoom ke layer dengan self efface action zoom to layer. Selanjutnya yaitu buat garis. Sama seperti pembuatan titik tadi, kita memanggil dulu variabel X dan Y dan melakukan input EPSG. Lalu kita juga mendefinisikan sistem proyeksi dan membuat layer pada memori. Setelah itu mendefinisikan garis, yaitu garis awal pada X dan Y pertama dan garis akhir pada X1 dan Y1. Setelah itu melakukan perintah print line start dan print line end untuk memunculkan pada layer QGIS. Lalu memberi geometri garis pada fitur baru. Langkah terakhir yaitu menambahkan fitur pada layer, yaitu fitur garis yang telah dibuat tadi dapat tampil pada layer baru di QGIS. Untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Untuk selanjutnya kita langsung akan mendemonstrasikan skenario 1. Untuk skenario 1 yaitu pengguna memasukkan huruf dan angka, huruf bukan angka, untuk kolom jarak maupun azimut. Untuk koordinat yang azimut dan jaraknya menggunakan bukan angka atau huruf, maka titik tidak dapat didefinisikan. Untuk selanjutnya, kita langsung ke skenario 2, yaitu pengguna menginginkan untuk merubah sistem proyeksi dari layer yang dibentuk. Kita akan mengubah nilai EPSG-nya. Untuk EPSG-nya kita ubah ke angka 23835. Setelah diplotkan, maka titik akan berada di tempat lain karena titik yang kita gunakan adalah titik di Jogja, namun karena EPSG-nya diubah, maka titik akan berpindah tempat. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Darmawan Dwi Sanjaya. Untuk skenario 3, azimut yang dimasukkan lebih dari 360 derajat. Jadi untuk azimut lebih dari 360 derajat, azimut akan didefinisikan mulai dari 0 pada azimut 360 derajat. Jadi pada peta yang diplotkan, titik akan didefinisikan azimut dikurangi 360 derajat. Jadi untuk azimut 400 derajat, maka azimut yang terbentuk adalah 400 derajat dikurangi 360 derajat. Selanjutnya untuk skenario yang keempat, jarak yang dimasukkan melebihi batas kelengkungan bumi sehingga tidak sesuai dengan rumus yang digunakan. Pada kolom jarak akan diinputkan jarak sebesar 111.000. Maka titik tetap akan terplotkan dengan walaupun jarak yang dimasukkan melebihi batas kelengkungan bumi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Alwan Rafif. Baik, yang selanjutnya yaitu skenario kelima, yaitu input plugin
koordinat X dan Y terbalik. Jadi semisal itu jadi inputkan Y, kemudian yang Y diinputkan X, maka titik tidak dapat terdefinisi sesuai dengan lokasi yang sebenarnya. Kemudian selanjutnya yaitu skenario kelima, di mana pengguna ingin agar plugin dapat digunakan untuk memplotting azimut dan jarak secara terus-menerus. Nah, pada kasus kali ini kita akan membuat sebuah titik dan azimut beserta jarak yang secara kontinu. Jadi ketika ini diplot akan muncul seperti berikut. Kemudian ditambah 10, 90, dan 2000. Berikut. Jadi azimut dan jarak selalu teratur sesuai dengan yang kita atur pada input azimut dan jarak. Mungkin selanjutnya dapat dilanjutkan skenario ke-6, ke-7 oleh Mas Ardiansyah. Monggo. Skenario selanjutnya yaitu pengguna ingin menggambarkan garis dari titik awal ke titik selanjutnya secara otomatis, yaitu dengan jaraknya dan dilakukan klik plot. Kemudian untuk skenario selanjutnya yaitu apabila jarak melebihi dari peta yang digunakan, area yang digunakan. Contoh, jaraknya 20 juta. Yang betul dari saya kembalikan ke Mas Rio. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.